Ratusan unit drone tempur Winglong 2 buatan China kini telah dikerahkan secara penuh untuk menjaga wilayah perbatasan Iran selama 24 jam non-stop, menandai perubahan besar dalam peta keamanan kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dikonfirmasi melalui berbagai sumber intelijen regional yang memantau aktivitas udara intensif di sepanjang zona strategis Iran, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan infiltrasi militer dan pengintaian asing. Drone-drone tersebut tidak ditempatkan secara simbolis, melainkan membentuk sistem patroli udara permanen yang beroperasi bergantian tanpa jeda. Setiap unit Winglong 2 dilengkapi rudal anti-tank presisi tinggi, sistem pengintaian elektro-optik jarak jauh, radar pemantau darat, serta kemampuan serangan real-time yang dapat dijalankan tanpa peringatan awal. Dengan konfigurasi ini, Iran untuk pertama kalinya memiliki lapisan pertahanan udara tak berawak yang aktif dan ofensif sekaligus, bukan sekedar alat pengintai. Kehadiran armada drone ini segera memicu kekhawatiran serius di pihak Amerika Serikat. Laporan internal militer AS menyebut bahwa langit perbatasan Iran kini telah berubah menjadi zona berisiko ekstrim bagi setiap pergerakan udara maupun darat. Dalam kondisi tersebut, potensi jatuhnya korban jiwa di pihak pasukan Amerika dinilai meningkat tajam, bahkan sebelum pasukan sempat mencapai target operasi. Akibat situasi ini, sejumlah rencana operasi militer Amerika terpaksa ditunda. Penundaan tersebut bukan disebabkan oleh faktor diplomatik atau negosiasi politik, melainkan murni karena perhitungan kerugian militer yang dianggap tidak dapat diterima. Winglong 2 dinilai mampu mendeteksi pergerakan kendaraan lapis baja, konvoi logistik, hingga pasukan infanteri dari jarak jauh, lalu melakukan serangan presisi tanpa harus melibatkan pilot manusia. Para analis militer menyebut kondisi ini sebagai kemunculan pasukan robot di langit, sebuah jaringan drone tempur yang tidak mengenal kelelahan, tidak terikat jam operasi, dan tidak terpengaruh tekanan psikologis. Dalam simulasi militer yang bocor ke media regional, satu skuadron Winglong 2 disebut mampu melumpuhkan unit darat dalam hitungan menit, sebelum bantuan udara lawan sempat dikerahkan. China sebagai pemasok utama sistem ini belum mengeluarkan pernyataan resmi yang bersifat terbuka. Namun sumber diplomatik menyebut pengiriman Winglong 2 ke Iran merupakan bagian dari kerjasama pertahanan strategis jangka panjang yang fokus pada pengamanan wilayah dan penangkalan intervensi asing. Dengan langkah ini, Beijing dinilai tidak hanya menjual senjata, tetapi ikut mengubah keseimbangan kekuatan militer kawasan secara langsung. Sementara itu, Iran menegaskan bahwa pengerahan drone tempur tersebut bersifat defensif dan bertujuan menjaga kedaulatan wilayah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kemampuan serangan yang jauh melampaui standar pertahanan pasif. Bagi Washington, kondisi ini menciptakan dilema baru, melanjutkan operasi dengan resiko korban besar atau menunda langkah sambil mencari pendekatan lain yang belum tentu efektif. Winglong 2 bukan sekadar drone pengintai, melainkan platform tempur udara tak berawak kelas berat yang dirancang untuk menjalankan misi pengawasan, penyerangan presisi, dan dominasi wilayah secara simultan. Dalam konteks pengerahan di perbatasan Iran, drone ini beroperasi sebagai bagian dari jaringan tempur terintegrasi, bukan unit berdiri sendiri. Artinya, setiap pergerakan di darat, udara, maupun jalur logistik dapat dipantau dan ditindak dalam satu rantai komando digital. Drone ini memiliki daya jelajah jarak jauh dengan kemampuan terbang berjam-jam tanpa henti, memungkinkan patroli udara berlapis yang menutup celah waktu sekecil apapun. Sistem rotasi operasional diterapkan sehingga ketika satu unit kembali ke pangkalan, unit lain langsung mengambil alih sektor yang sama. Skema ini membuat wilayah perbatasan Iran berada dalam kondisi pengawasan konstan 24 jam tanpa jeda yang bisa dimanfaatkan pihak lawan. Dari sisi persenjataan, Winglong 2 membawa rudal anti-tank berpemandu presisi yang dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, bunker lapangan, hingga instalasi pertahanan bergerak. Rudal ini tidak dilepaskan secara sembarangan, melainkan berdasarkan data sensor multispektrum yang mencakup kamera resolusi tinggi, inframerah, serta penanda target berbasis laser. Kombinasi ini memungkinkan serangan dilakukan dengan tingkat akurasi tinggi, bahkan terhadap target yang bergerak cepat. Keunggulan utama Winglong 2 terletak pada kemampuan deteksi dini. Drone ini mampu mengidentifikasi konvoi militer, pergerakan pasukan, hingga aktivitas logistik dari jarak jauh sebelum unit tersebut memasuki zona tempur aktif. Dalam doktrin militer modern, kemampuan seperti ini berarti satu hal: serangan dapat dilakukan sebelum musuh sempat menyusun formasi tempur.
Bagi Amerika Serikat, kondisi ini menciptakan masalah serius. Setiap operasi militer biasanya bergantung pada unsur kejutan, pergerakan cepat, dan perlindungan udara. Namun dengan kehadiran Wing Long 2, unsur kejutan praktis hilang. Setiap pergerakan pasukan darat berpotensi terdeteksi dalam hitungan menit, bahkan detik, lalu langsung dikunci sebagai target potensial. Laporan analis pertahanan menyebut bahwa sistem drone ini tidak hanya mengandalkan kendali manual, tetapi juga didukung pemrosesan data semi-otomatis. Artinya, operator tidak perlu terus-menerus mengarahkan drone secara langsung. Target yang terdeteksi dapat diprioritaskan, diklasifikasikan, dan disiapkan untuk penindakan dalam waktu singkat. Hal ini secara drastis memangkas waktu respon dibandingkan sistem militer konvensional. Efek psikologis dari keberadaan Wing Long 2 juga tidak bisa diabaikan. Pasukan darat yang mengetahui bahwa wilayah di atas mereka terus diawasi oleh drone bersenjata cenderung bergerak lebih lambat, lebih berhati-hati, dan kehilangan fleksibilitas manuver. Dalam simulasi militer, kondisi seperti ini seringkali menyebabkan penurunan efektivitas tempur, bahkan sebelum kontak senjata terjadi. China melalui teknologi ini menunjukkan pendekatan berbeda dalam ekspor persenjataan. Wing Long 2 tidak hanya dijual sebagai alat, tetapi sebagai sistem dominasi area. Dengan menguasai udara rendah dan menengah menggunakan drone bersenjata, negara pengguna dapat mengurangi ketergantungan pada jet tempur mahal dan beresiko tinggi. Bagi Iran, ini berarti peningkatan kemampuan pertahanan dengan biaya dan resiko politik yang lebih terkendali. Situasi inilah yang kemudian memaksa Amerika Serikat untuk meninjau ulang rencana militernya. Operasi yang sebelumnya dianggap layak, kini harus dihitung ulang dengan asumsi kerugian personil dan peralatan yang jauh lebih besar. Setiap langkah maju berpotensi berujung pada serangan presisi dari udara yang tidak dapat dibalas secara langsung tanpa eskalasi. Pengerahan ratusan drone tempur Wing Long 2 di perbatasan Iran langsung memicu reaksi berlapis di internal Pentagon. Berbagai laporan evaluasi risiko yang beredar di lingkaran perencana militer Amerika menunjukkan satu kesimpulan utama. Medan operasi telah berubah secara signifikan dan tidak lagi menguntungkan. Situasi ini memaksa para pengambil keputusan untuk menghentikan sementara skenario operasi yang sebelumnya dianggap realistis. Dalam dokumen penilaian internal, Wing Long 2 diklasifikasikan sebagai ancaman persisten non-stop, yaitu ancaman yang tidak mengenal jam operasi dan tidak terpengaruh rotasi personel. Berbeda dengan jet tempur yang dibatasi bahan bakar dan kelelahan pilot, drone ini mampu mempertahankan kehadiran udara dalam jangka panjang, menciptakan kondisi di mana setiap pergerakan pasukan AS berpotensi terdeteksi sejak tahap persiapan. Pentagon mencatat bahwa setiap operasi militer di sekitar Iran kini menghadapi 3 lapis risiko sekaligus. Pertama, risiko deteksi dini yang hampir pasti. Kedua, risiko serangan presisi terhadap unit darat dan kendaraan lapis baja. Ketiga, risiko eskalasi cepat akibat ketidakmampuan merespon serangan drone tanpa membuka konflik yang lebih luas. Kombinasi ini membuat margin kesalahan menjadi sangat sempit. Sejumlah pejabat pertahanan Amerika mengakui bahwa doktrin lama yang mengandalkan dominasi udara tidak lagi sepenuhnya relevan dalam kondisi ini. Wing Long 2 beroperasi pada ketinggian dan pola terbang yang menyulitkan intersepsi cepat, terutama jika ditempatkan dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai sektor. Upaya menetralisir drone satu persatu dinilai tidak efisien dan berisiko tinggi. Masalah lain yang disorot adalah biaya asimetris. Menjatuhkan satu drone relatif murah bagi pihak pengguna, namun memerlukan sistem pertahanan udara dan sumber daya mahal dari pihak lawan. Dalam simulasi yang dilakukan analis militer AS, upaya membuka koridor aman dari drone bersenjata justru menguras sumber daya lebih cepat dibandingkan manfaat strategis yang diperoleh dari operasi tersebut. Pentagon juga mencermati dampak moral dan psikologis terhadap pasukan. Operasi darat yang dilakukan di bawah ancaman pengawasan udara konstan terbukti menurunkan kecepatan manuver dan meningkatkan tingkat stres personel. Dalam kondisi seperti ini, risiko kesalahan taktis meningkat, yang pada akhirnya dapat memperbesar jumlah korban jiwa di pihak sendiri. Di sisi lain, perencanaan udara Amerika pun menghadapi kendala serius. Jet tempur dan pesawat pengintai harus beroperasi dengan asumsi bahwa wilayah udara di sekitar Iran kini dipantau secara intensif oleh sistem drone dan radar terintegrasi. Setiap penerbangan membawa risiko eskalasi yang sulit dikendalikan, terutama jika terjadi insiden penembakan atau jatuhnya pesawat.
Situasi ini memunculkan perdebatan internal yang tajam. Sebagian pejabat menilai penundaan operasi sebagai langkah realistis, sementara pihak lain khawatir bahwa penundaan justru memberi waktu bagi Iran untuk semakin memperkuat pertahanannya. Namun laporan akhir tetap menegaskan bahwa kerugian potensial saat ini dinilai melebihi keuntungan strategis jangka pendek. Dalam konteks geopolitik, langkah Amerika untuk menunda operasi dibaca sebagai sinyal bahwa kehadiran Wing Long 2 telah berhasil menciptakan efek penangkalan nyata, bukan melalui ancaman retoris atau unjuk kekuatan konvensional, melainkan melalui perhitungan matematis risiko dan kerugian yang tidak bisa diabaikan oleh militer manapun. Pengerahan Wing Long 2 di perbatasan Iran tidak berdiri sebagai langkah taktis jangka pendek, melainkan bagian dari strategi penguncian wilayah jangka panjang. Berbeda dengan konsep pertahanan konvensional yang mengandalkan pasukan statis dan instalasi tetap, Iran kini membangun zona penolakan bergerak yang dikendalikan dari udara. Dalam skema ini, drone bersenjata berfungsi sebagai penjaga wilayah, pengawas sekaligus eksekutor. Wilayah perbatasan yang sebelumnya hanya diawasi radar darat, kini berubah menjadi ruang operasi aktif. Setiap jalur masuk, baik darat maupun udara rendah, masuk dalam cakupan pengawasan Wing Long 2. Sistem ini memungkinkan Iran menciptakan kondisi di mana pihak lawan tidak pernah benar-benar tahu apakah mereka sedang diawasi atau sudah masuk daftar target. Ketidakpastian inilah yang menjadi inti strategi jebakan wilayah. Drone ditempatkan dengan pola sektorisasi ketat. Setiap sektor memiliki unit patroli sendiri, namun tetap terhubung dalam satu jaringan komando. Jika satu drone mendeteksi pergerakan mencurigakan, data langsung dibagikan ke unit lain di sektor sekitarnya. Hasilnya adalah respon berlapis, di mana target tidak hanya dihadapi satu unit, tetapi dapat dikepung dari beberapa arah udara sekaligus. Iran juga memanfaatkan karakteristik drone untuk menekan lawan tanpa harus melakukan serangan terbuka. Kehadiran drone bersenjata yang terus-menerus di langit memaksa pihak lawan bergerak dengan kecepatan rendah, menunda keputusan, dan memperpanjang waktu eksposur. Dalam konteks militer, semakin lama sebuah unit berada di area terbuka, semakin besar peluangnya untuk dikunci dan diserang. Strategi ini membuat perbatasan Iran berubah fungsi dari garis administratif menjadi zona bahaya aktif. Setiap kendaraan lapis baja, konvoi logistik, atau unit infanteri yang mendekat harus diasumsikan berada dalam jangkauan rudal anti-tank. Tanpa kehadiran pasukan dalam jumlah besar di darat, Iran tetap mampu mempertahankan tekanan tinggi terhadap potensi ancaman. Analis militer menilai pendekatan ini sangat efektif dalam menghadapi lawan dengan kekuatan superior. Dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan pengerahan jet tempur atau brigade darat, Iran mampu menciptakan efek penangkalan yang signifikan. Dalam simulasi medan tempur, jebakan wilayah berbasis drone seperti ini seringkali memaksa pihak penyerang untuk membatalkan operasi sebelum kontak senjata terjadi. Dampaknya tidak hanya bersifat militer, tetapi juga strategis. Dengan mengunci perbatasan melalui pengawasan udara non-stop, Iran mempersempit ruang gerak lawan tanpa harus memicu eskalasi terbuka. Setiap insiden dapat diklaim sebagai respons defensif, sementara tekanan psikologis tetap berjalan secara konstan. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, kondisi ini menciptakan dilema lanjutan. Membiarkan strategi ini berjalan berarti menerima kenyataan bahwa sebagian wilayah kini praktis tertutup bagi operasi militer langsung. Namun mencoba mematahkan sistem drone tersebut beresiko membuka konflik yang lebih luas dan mahal, baik secara politik maupun militer.